Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Mbak dan Mas semuanya. Harapannya kita semua diberikan kefitrian kembali, kesucian kembali dalam menjalani hari-hari berikutnya. Karena saya juga ada salah, kalian pasti ada salahnya juga, ya kita saling memaafkan. Oke, langsung saja. Hari ini adalah pertemuan ke-13 dari 14 pertemuan yang nantinya akan kita sama-sama lalui dalam mata kuliah Teori Ekonomi Kependudukan. Izinkan saya untuk bisa share screen materi ke-13 ini yang bertemakan keluarga berencana. Ini masih lanjutan yang kemarin ya, bahwa kalau kemarin kan kita belajar tentang pernikahan, perkawinan ya. Lalu berikutnya rentetannya adalah sudah perkawinan dan pernikahan, maka dalam suatu teori kependudukan dibutuhkan suatu rem ya, ataupun dibutuhkan suatu alat untuk mengontrol dari kependudukan itu sendiri, yang salah satunya adalah digunakan melalui program keluarga berencana. Ya. Program keluarga berencana ini mulai diterapkan di era kepemimpinan Presiden Soeharto ya. Karena apa ya? Karena memang menilik beberapa suatu fenomena bahwa lonjakan jumlah kelahiran ataupun jumlah penduduk Indonesia pada saat itu mengalami kenaikan yang signifikan, ya, sehingga dibutuhkan upaya-upaya untuk bisa menanggulangi dan mencegah agar pertumbuhan penduduk itu tidak terkontrol. Maka dicanangkanlah program keluarga berencana. Bahwa konsep dari keluarga berencana di sini adalah ditujukan bagi usia-usia subur ataupun reproduksi ataupun reproductive age, di mana usia secara rata-rata perempuan itu mampu melahirkan di umur 15 hingga 49 tahun ya. Jadi di antara rentang waktu tersebut merupakan waktu usia reproduksi yang subur bagi seorang perempuan. Nah, sehingga pada usia itulah yang menjadi target sasaran dari program program keluarga berencana ini. Nah, berikutnya adalah pasangan usia suburnya yang suami istrinya itu antara 15 dan 49 tahun juga. Artinya apa? Saat dikombin ya, dari suami juga di kisaran 15 hingga 49, lalu istri juga 15 sampai 49, maka suami istri itu akan mengalami masa usia subur lah, sehingga muncullah program keluarga berencana yang ditujukan dan merupakan suatu upaya untuk merencanakan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak dalam rangka mencapai tujuan reproduksi keluarga. Jadi tujuan KB itu sendiri sebetulnya yang pertama adalah merencanakan jumlah. Artinya bahwa kalau kita tidak berencana dari jumlah keluarga kita, misalnya anak ya, maka ya nanti akan ada terus ya tiap tahunnya lahir ya, sampai ujuk-ujuk nanti ya seperti Atta Halilintar itu kan ya, ada 11 anak. Nah, itu nanti akan perencanaan itu untuk apa ya? Untuk ya tentu adalah dari sektor ekonomi ya, kesejahteraan ya. Artinya bahwa semakin banyak anak dalam pepatah Jawa makin banyak rezeki. Itu merupakan pepatah Jawa, dan itu memang rezekinya itu ya di anaknya itu. Tetapi bahwa secara ekonomi keluarga pada saat itu, apalagi di usia-usia balita katakanlah, tentu saat anak yang banyak dengan jarak yang dekat, maka akan fokus dan juga perhatian bagi anak itu juga nanti akan berkurang. Nah, ini yang dikhawatirkan, sehingga muncullah program keluarga berencana. Berupa apa untuk mencanangkan program ini? Yaitu salah satunya adalah menggunakan alat atau cara ya, kontrasepsi ya dibahasakan ya. Alat atau cara yang digunakan oleh pasangan usia subur untuk mengatur jarak yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi
banyak sekali ya untuk program KB itu, alat KB ya. Jadi mungkin kalian juga sudah bisa memahami sedikit-sedikit tentang apa saja dari alat-alat KB yang nantinya memang kalian nantinya pasti gunakan ya, ataupun tidak ya, tergantung dari apa namanya, pada saat nantinya kalian bisa melakukan ataupun menjalani dari proses perkawinan nantinya ya. Berikutnya adalah pernah praktek KB ataupun ever use of contraception ya. Pasangan usia subur yang pada saat pengumpulan data dilaksanakan pernah atau belum pernah menggunakan suatu alat. Lalu sedang praktek itu current ya, current use ya. Pasangan yang pada saat pengumpulan data itu dilaksanakan atau tidak sedang menggunakan suatu alat ya, ataupun pilihan kontrasepsi lainnya yang sedang digunakan oleh pasangan usia subur pada saat pengumpulan data dilaksanakan. Jadi KB seperti hanya sensus ya, selalu dilaksanakan suatu sensus penduduk ya, kalau di dalam mengumpulkan data penduduk, KB juga sama, ada sensus KB-nya sendiri ya. Digunakan untuk apa? Untuk mengetahui apakah program-program KB itu nantinya akan berjalan, dan sampai saat sekarang masih berjalan karena memang Indonesia sudah termasuk golongan yang merupakan penduduk yang tinggi ya, walaupun tidak setinggi China ataupun Amerika ya, Brazil ya katakanlah, tetapi kita termasuk golongan yang tinggi. Penggantian kontrasepsi yaitu status pasangan usia subur yang pada saat pengumpulan data dilaksanakan pernah atau tidak pernah berganti. Alat KB ya. Perempuan yang kebutuhan KB-nya tidak terpenuhi, perempuan kawin yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat atau cara KB ya. Jadi tadi ya, KB itu adalah suatu program di mana di dalam program itu diciptakan suatu alat ataupun cara yang digunakan untuk mengkontrol dari proses kelahiran. Salah satunya ya tadi ada beberapa alat dari pil, dari spiral dan lain sebagainya, ataupun vasektomi, tubektomi ya. Artinya bahwa itu merupakan bentuk-bentuk cara untuk bisa ber-KB, program KB ya. Kelangsungan kontrasepsi, kelangsungan survival pada saat pemakaian alat KB di interval waktu yang ditetapkan, misalnya 12 bulan. Efektivitas kontrasepsi adalah kemampuan atau alat cara KB untuk menurunkan kesuburan seorang perempuan. Tetapi bahwa alat dari keluarga berencana atau KB itu sendiri, baik pil maupun spiral maupun lain sebagainya, itu juga masih ada beberapa celah. Ya, jadi kadang orang merasa sudah ber-KB, tetapi ternyata masih tetap hamil, ternyata masih tetap bisa melahirkan lah. Kadang itulah pola-pola nanti yang akan menjadi kendala ataupun permasalahan khusus dari seseorang yang sudah melakukan KB tetapi masih bisa lahir ataupun hamil. Nah, berikutnya sumber-sumber data keluarga berencana ada beberapa sumber, yaitu melalui sensus penduduk, lalu survei-survei, statistik program BKKBN, hasil pendataan keluarga. Ya. Survei-survei yang mengumpulkan informasi KB antara lain survei fertilitas dan mortalitas di Jawa Bali. Ya, ini ada survei demografi kesehatan Indonesia ya, dan survei sosial ekonomi nasional. Ini nantinya biasanya dimasukkan ke dalam survei-survei itu nantinya adalah ada pertanyaan apakah keluarga ini sedang menjalani program KB atau tidak. Nah, itu nanti akan menjadi gambaran bahwa sejauh mana, sebesar mana dari masyarakat khususnya di Indonesia misalnya ya, itu menggunakan program dan mencanangkan program keluarga berencana. Ya. Ukuran keluarga berencana itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ukuran yang bersifat current, kondisi perilaku KB pada satu titik waktu. Misalnya adalah pada saat survei, dan ukuran yang bersifat kontinu, kelangsungan penggunaan suatu alat atau cara KB. Jadi KB itu sendiri memiliki
penghitungan ya dari pengukuran ya, yaitu dari sisi current ya, yaitu berupa angka prevalensi kontrasepsi ya. Persepsi atau persentase pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat ya itu bisa dihitung dengan cara jumlah persentase pasangan usia subur per jumlah pasangan usia subur ya dikalikan 100. Jadi jumlah pasangan usia suburnya berapa yang sedang menggunakan KB dibagi dengan jumlah pasangan usia subur yang memang keseluruhannya. Jadi 15 hingga 49 tahun ya. Jadi itu nanti akan ketemu persentase ya dari jumlah masyarakat keseluruhan dari usia subur yang menggunakan KB ya. Contohnya ini ya. Hasil SKDI 2002 sampai 2003 menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat atau cara KB adalah 16.798. Jumlah perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang berstatus kawin dalam SKDI adalah pada tahun 2002 sampai 2003 adalah 27.857. Nah, kita langsung aja ya hitung ya. Berapa persen sih CPR-nya ya? Berarti gimana? 16.798 ya dibagi dengan 27.857 ya, ketemunya adalah 0, berapa? Ada yang tahu berapa ketemunya? Coba ini sambil saya absen ini. Siapa? Yuk, mulai dihitung. Nggak usah ada PR nanti. Ya. Mbak, siapa ini? Mbak Dewi Lailatul Muna. Halo, Mbak Dewi. Bisa diaktifkan suaranya? Mbak Dewi. Halo, Mbak Dewi. Ada nggak, Mbak Dewi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Berapa hasilnya? Halo, Mbak, Mas, semuanya? 60,3, Pak. 60,3% ya. Artinya bahwa pada tahun 2002 sampai 2003 dari 100 pasangan usia subur di Indonesia itu ada menggunakan 60,3 atau katakanlah 60 itu sedang menggunakan alat ataupun cara KB. Artinya bahwa berdasarkan survei ini tentu jumlah yang menggunakan KB di usia produktif ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi dan memang di atas 50% ya. Berarti program pemerintah dari berdasarkan data itu berarti dikatakan berhasil ya. Artinya apa? Hampir ataupun katakanlah 60% ya dari total pasangan usia subur itu menggunakan KB ya. Ukuran yang bersifat current ya, itu persentase perempuan yang berkebutuhan ber-KB tidak terpenuhi ya. Unmet need ya, artinya bahwa persentase perempuan kawin yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjalankan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat ataupun cara KB ya. JUN itu adalah jumlah perempuan yang kebutuhan ber-KB-nya tidak terpenuhi. Lalu tadi ya PUS itu adalah pasangan usia suburnya. Jumlahnya berapa ya? Jadi yang tidak melakukan KB ya otomatis kemungkinan kalau misalnya sudah ketemu dari hasil yang menggunakan KB ya berarti tinggal mengurangkannya saja ya dari 100 berarti ada sekitar pada tahun 2002-2003 ada 40%-an ya dari jumlah perempuan yang kebutuhan ber-KB-nya itu tidak digunakan atau tidak terpenuhi. Jadi ada 40% dari total pasangan ya yang tidak menggunakan KB. Berikutnya adalah ukuran yang bersifat kontinu. Ya. Angka kelangsungan penggunaan kontrasepsi atau CCR ya, itu menggunakan proporsi yang digunakan alat-alat atau cara KB yang masih menggunakan alat atau cara KB tertentu setelah satu periode terpapar.
Misalnya 1 tahun. Jadi ini digunakan untuk menghitung apakah si pengguna alat atau cara KB ini sudah menggunakannya secara berkala, kontinu atau tidak, atau hanya katakanlah hanya apa ya, hanya cuman sekedar per hari itu saja atau per minggu itu aja, lalu sesudah itu tidak ya. Maka disitulah untuk menghitung angka yang bersifat ukuran yang bersifat kontinuitas ya. Berikutnya adalah angka ketidaklangsungan. Penggunaan kontrasepsi yaitu proporsi yang tidak menggunakan alat atau cara KB pada periode terpapar, termasuk karena kegagalan atau tidak meneruskan penggunaan karena alasan lainnya. Ya, jadi ini ketidakberlangsungan, angka ketidakberlangsungan dari KB artinya bahwa seberapa besar yang tidak menggunakan KB ya pada periode tertentu itu, katakanlah 1 tahun ya, karena alasan lainnya. Angka kegagalan yaitu rasio kelahiran yang tidak diinginkan terhadap durasi keterpaparan kontrasepsi. Artinya apa? Angka kegagalan di sini ya artinya tadi yang sudah saya sampaikan, sudah KB tetapi masih tetap bisa hamil. Nah, ini suatu angka kegagalan. Nah, angka kegagalan itu nanti juga bisa dihitung ya, artinya bahwa sejauh mana kegagalan dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan KB. Nah, ini tentu kita bisa menghitung lah ya untuk keseluruhan nantinya apabila ada kasus yang memang membutuhkan perhitungan dari tentang KB itu sendiri. Ya. Berikutnya adalah efektivitas kontrasepsi, di mana tingkat di mana penggunaan alat atau cara KB itu menurunkan kemampuan untuk subur. Ya. Angka ini merupakan peluang bulanan seorang perempuan yang aktif secara seksual, subur, dan tidak menggunakan alat atau cara KB untuk mengandung. Ya. Lalu angka ini juga merupakan proporsi penurunan dalam kemampuan untuk subur yang disebabkan oleh penggunaan alat atau cara KB tertentu. Ya, tadi ya bahwa KB itu sendiri ya memang digunakan untuk pasangan yang memang ingin mengatur jarak kehamilan atau kelahiran ya, lalu ingin merencanakan ya secara matang dari keluarganya kelak nantinya ya, maka ya adalah dibutuhkan dari program KB itu sendiri. Tetapi ya itu tadi bahwa alat-alat KB itu sendiri itu hanya sebatas alat dan cara, tetapi untuk tingkat efektivitas ataupun keberhasilannya ya nanti tergantung dari masing-masing individu ya. Ada yang terlalu kuat ya sehingga mau KB apapun ya tetap aja hamil kan seperti itu ya. Tetapi ada yang bahkan tidak menggunakan KB tapi juga tidak hamil-hamil ya, itu juga ada. Nah, semuanya itu ya nanti tergantung dari masing-masing ya. Bahwa ada program beberapa KB yang memang digunakan untuk jangka panjang dan malah justru seterusnya ya, yaitu melalui tadi yang sudah saya sampaikan vasektomi dan tubektomi kalau kalian pernah dengar ya. Di situ itu benar-benar dipotong dari sel telur maupun sel spermanya sehingga ya tidak akan ada lagi sel telur, tidak akan ada lagi sel sperma yang nanti bisa saling bertemu sehingga tidak akan bisa selamanya menghasilkan keturunan. Nah, itu yang sifatnya KB yang ekstrim ya, artinya bahwa tidak berencana lagi untuk bisa memiliki keturunan, tetapi memang dia sudah cukup lah ya untuk bisa memiliki keturunan. Nah, di sini adalah kita bisa lihat untuk pola dan perbedaan perilaku ber-KB bahwa di usia 15 hingga 19 ya kecenderungan KB itu masih cukup rendah. Ya. Kenapa ya? Karena pada usia ini kebanyakan masyarakat ataupun pemuda-pemudinya masih belum menikah ya, apalagi di era saat ini ya. Menikah di usia rata-rata 20 hingga 24 tahun ya, ataupun lebih banyak lagi adalah di usia 25 hingga 29 tahun itu mulai meningkat dari sisi penggunaan KB ya. Dan di puncaknya adalah di usia 30 hingga 34 pasangan usia subur di situ puncak-puncaknya melaksanakan
program KB. Kenapa kok di usia 15 dari 15 hingga 30 tahun lah ya katakanlah penggunaan KB-nya tidak maksimal ya karena memang pada usia itu ya itu memang masa awal reproduksi yang biasanya perempuan itu belum ber-KB karena ingin memiliki anak ya. Bayangkan baru usia 24 katakanlah sudah di-KB ya. Ya itu kapan buat anaknya ya kan. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat usia produktif dari 15 hingga 30 itu adalah puncak-puncaknya bahwa program KB itu belum bisa berjalan dengan maksimal dan puncaknya ada di usia 30 hingga 34 program KB itu sudah dilaksanakan karena apa? Di rata-rata usia tersebut masyarakat pasangan usia subur ya itu sudah memiliki putra-putri dan sudah establis ya dari proses perkawinannya. Ya, itu. Sedangkan malah justru ada yang unik ya, menjelang akhir masa reproduksinya, persentase yang ber-KB juga rendah ya. Bahwa kenapa kok rendah ya? Karena memang tadi ya seiring berjalannya usia tentu kesehatannya menurun ya sehingga saat kesehatan menurun ya kualitas dari eh, keintiman dari pasangan suami istri juga nantinya akan menurun dari sisi hormonnya ya untuk dari proses kehamilan itu kemungkinan akan kecil ya. Sehingga KB-nya akan semakin ditinggalkan karena nggak perlu KB nggak akan punya anak kok ya, santai aja, ya, katakanlah seperti itu. Lalu beberapa isu strategis dalam program KB. Ya. Belum semua pasangan usia subur yang ingin ber-KB mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Ya, artinya apa? Alasannya belum terlayani antara lain tidak terjangkau pelayanan jenis kontrasepsi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kadang pasangan usia subur itu kadang menganggap KB itu ya ada efek sampingnya ya kan. Misalnya kalau pil KB kadang akan menimbulkan efek samping akan melar ya badannya ya alias gemuk kadang menimbulkan itu spiral ya. Spiral juga nantinya tidak jaminan itu nanti bisa tidak hamil katakanlah ya. Lalu program-program lainnya yang memang itu merasa kalau menggunakan program ini kurang nyaman ya dalam dalam melakukan hubungan suami istri misalnya. Nah, itu tentu banyak faktor yang menyebabkan pasangan usia subur itu tidak melakukan KB dalam rangka mendukung program pemerintah. Ya, berikutnya adalah kesertaan pria pada KB ini masih sangat rendah ya. Apalagi pria ya, wanita saja tadi yang sudah dikatakan rendah dalam menggunakan KB ya, apalagi pria ya penggunaan alat-alat kontrasepsi dalam rangka mendukung program KB di situ tentu masih akan sangat rendah ya termasuk yang ngomong ini ya. Ya, tentu berikutnya adalah kasus kegagalan. Komplikasi dan efek samping masih terjadi ya tadi ya terkait pelayanannya kadang efek samping ini tidak diberikan suatu jaminan ya jaminan kesehatannya ataupun jaminan lainnya bahwa saat program ini sudah dijalankan ya mau berbagai macam program KB yang sudah dijalankan tapi pada saat ada efek samping pemerintah tidak sepenuhnya concern atau peduli terhadap hal itu lah sehingga kadang ini yang menyebabkan bahwa pasangan usia subur ya acuh ya terhadap penggunaan KB itu sendiri atau alat kontrasepsi itu sendiri. Adanya kecenderungan sebagai anggota masyarakat untuk memiliki anak dalam jumlah besar itu tadi bahwa banyak anak banyak rezeki ya sebetulnya tidak ada masalah ya banyak anak banyak rezeki ya karena memang saya juga termasuk golongan yang percaya bahwa saat kita memiliki banyak anak ya pasti rezeki juga pasti akan dibukakan dan itu menurut saya suatu hal yang pasti ya karena memang yang namanya rezeki awal itu ya di anak itu sendiri ya. Tetapi ya itu tadi bahwa di lingkungan kita ataupun di Indonesia pada khususnya lebih spesifik di Jawa ya memiliki anak yang banyak itu merupakan hal yang justru kebanggaan ya kan. Ya, tentu kalian juga ada yang punya kakak adik yang banyak ya, tapi juga ada yang cuman bersatu ya, cuman satu saja ya. Itu juga kita harus menikmati itu dan mensyukurinya. Tetapi sekali lagi program KB ini muncul karena
efek dari adanya jumlah kelahiran yang tidak terkontrol. Dan saat ini program-program KB ini sudah berjalan di negara lain dan paling berhasil itu seperti halnya di negara Cina. Ya, Cina saat ini malah justru tidak menggalakkan KB lagi karena apa? Saking berhasilnya program KB, mereka sampai tidak memiliki banyak anak, banyak keturunan. Ya. Mereka malah justru apa namanya ingin tadi ya memiliki banyak anak lagi. Selain itu di negara-negara Jepang katakanlah ya, Korea Selatan ya, saat ini mereka malah justru program KB itu dihilangkan. Kenapa ya? Karena memang tadi ya bahwa jumlah anak-anak usia balita semakin menipis ya. Jumlah opa-opa ya itu juga semakin menipis adanya nenek-nenek dan kakek-kakek Korea ya, sehingga itu yang menjadi kendala dan bahkan mereka sampai diberikan fasilitas berupa insentif bagi yang memiliki banyak anak di Korea maupun di Jepang. Itu merupakan isu strategis dalam program KB nasional maupun contoh di program KB internasional. Untuk perkuliahan kali ini dari sisi materi sudah, dan nantinya kalian bisa cek di Elita ada penugasan ya, yaitu mencari artikel tentang permasalahan KB yang ada di Indonesia ya. Seperti biasa nanti artikelnya dicari baik itu berupa artikel ilmiah di jurnal, berita maupun lainnya ya, yang nantinya tidak boleh sama kalau bisa untuk masing-masing individunya ya. Dikumpulkan maksimal 1 minggu sesudah perkuliahan ini berlangsung ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin Mbak dan Mas semuanya bisa diaktifkan kameranya untuk bisa saya screenshot. Oke, sebentar ya. Ya udah, ya udah kok. Udah. Berikutnya terima kasih atas kehadiran Mbak dan Mas semuanya. Ya, kita kembali lagi di pertemuan berikutnya dalam mata kuliah terakhir nantinya di teori ekonomi kependudukan ya. Harapannya nanti kalian nanti bisa senantiasa mengikuti perkuliahan ini. Bagi yang tadi yang sempat keluar masuk nggak apa-apa, faktor sinyal yang nanti bisa diulang kembali di video pembelajaran yang ada di Elita. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.